Oke, balik lagi bareng gue Rizky. Jadi video kali ini gue bakal ngebahas alat-alat apa aja sih yang sekiranya ngedukung atau nge-support buat lu rekaman suara. Oke, jadi tujuan gua bikin video ini buat referensi aja gitu ya, buat lu yang suka rekaman di HP ataupun di laptop atau di PC ya. Jadi alat-alat apa aja sih atau gear apa aja yang harus lu pakai gitu ya, khususnya buat rekaman suara. Nah, jadi yang bakalan gua jabarin ya di sini bukan alat-alat yang mahal ya pastinya, dan gue pun nggak punya apa ya. Jadi alat-alat yang terjangkau dan juga ya pasti lu punya lah ya, atau juga paling ya lu bisa beli aja di online shop gitu kan. Banyak juga alat-alat yang sekiranya yang lu mau pakai buat rekaman suara gitu ya. Oke, jadi ada beberapa juga yang nanya ke gua gitu ya, Bang, gimana sih caranya mendapatkan suatu kualitas audio yang baik dan yang jernih ya. Jadi untuk kunci pertamanya adalah dekatkan mikrofon ke sumber suara itu ya. Pegang dulu tuh prinsip ataupun kunci pertama itu ya, karena walaupun gua ya bermodalkan bermodalkan handset gaming seperti ini gitu ya, nggak punya mikrofon yang proper gitu buat dipakai. Ini untuk kualitas suaranya bagus gitu. Karena apa? Kunci satu, dekatkan sumber suara sama mikrofon. Itu kunci pertamanya ya. Ya walaupun alatnya murah tapi kedengarannya jelas dan jernih ya, ini gitu ya. Dekatkan nih. Oke. Dan yang kedua adalah tipikal orang yang suka rekaman di HP. Banyak juga ya ke gue yang nanya, "Bang, kenapa sih hasil suaranya gimana ya? Kok gak jelas gitu, aneh kayak robot gitu." Nah, jadi di sini banyak banget ya yang nanya kayak gitu. Nah, di sini gua sangat-sangat tidak merekomendasikan lu rekaman pakai HP Xiaomi. Sangat gak rekomendasi lah pokoknya. Kenapa? Karena untuk HP Xiaomi sendiri ya, dia mempunyai salah satu fitur adaptive noise reduction. Jadi bakal ngeredus salah satu frekuensi yang sekiranya berisik gitu ya. Jadi si kualitas audio itu bakal menurun dan bakalan terkompres gitu ya, karena telah melalui tahap kompresi gitu ya. Itu salah satu kelemahannya ya, lu kalau misalnya rekaman pakai HP Xiaomi. Dan kalau misalnya gue boleh menyarankan gitu ya, kalau misalnya lu mau rekaman di HP, ingat ya, lu pakai merek HP yang terkenal aja lah ya, kayak iPhone ataupun Samsung. Itu kenapa gue harus merekomendasikan kedua merek tersebut ya, karena untuk kedua merek tersebut dia sudah memiliki yang namanya mic eksternal gitu ya. Jadi yang namanya eksternal ataupun support eksternal, dia bakalan menangkap suaranya itu ya eksternal gitu, langsung ke pihak kedua kayak gitu. Jadi kalau saran gue pribadi ya, lebih baik lu pakai HP Samsung atau enggak iPhone ya, buat merekam suara yang baik, yang jernih, yang kualitas audionya bagus setara dengan PC ya. Itu Pak ya, kedua merek HP tersebut. Oke, jadi apa aja alat-alat yang perlu lu siapin buat merekam suara? Nah, di sini gue udah nyiapin beberapa alat murah dan pastinya bisa lu beli atau lu temuin ya di online shop kayak gitu. Oke, yang pertama cara ini adalah cara pemula dan buat lu nih ya, tipikal orang yang iseng dan gak mau capek gitu kan. Nah, lu bisa merekam suara cuma pakai earphone bawaan HP kayak begini Pak ya. Nah, kalau rekaman pakai ini gue yakin ya 100% lu pasti semuanya punya barang kayak begini ya. Nah, karena earphone ini pakai jack 3,5 mm bergaris 3 pin TRRS ya, dan udah ada mic eksternalnya, udah satu paket gitu kan, monitor sama mic. Nah, jadi cara ini bisa lu pakai ke HP sama laptop gitu. Mudah ya. Oke, kedua buat lu yang mau merekam suara dan mau menghasilkan suatu kualitas audio yang lebih bagus lagi. Nah, di sini lu bisa rekaman pakai splitter audio. Nah, karena splitter audio ini dia udah ada filter terpisah dari input sama outputnya gitu ya. Jadi di sini lu bisa customisasi dari monitor sama mic yang lu pakai. Seperti kalau misalnya lu mau pakai mic BM800 ataupun mic clip on ataupun ya sejenisnya gitu ya. Nah, kelebihannya sama kayak earphone HP gitu ya. Dia bisa pakai ke HP sama laptop juga ya, karena dia udah pakai jack 3,5 mm bergaris 3 pin atau biasa disebut dengan tipe jack TRRS gitu ya. Nah, terus yang terakhir lu bisa rekaman pakai USB sound card kayak begini. Nah, jadi USB sound card ini secara fungsi sama aja gitu ya, kayak lu pakai splitter audio. Ada output sama inputnya juga, dan di sini seperti biasa kalau misalnya ada output sama input yang berbeda atau terpisah, lu bisa pakai beberapa jenis tipe mikrofon
microphone ke sini ya, karena jelas di sini ada input sama output yang berbeda ya. Dan ingat kalau misalnya lu mau pakai itu menggunakan jack 3,5 mm ya. Nah, kelebihan lain pakai USB sound card ini, dia agak mentenagai sebuah microphone yang kita pakai ya. Walaupun terkadang buat perubahannya sih nggak terlalu signifikan juga gitu ya. Paling ya gua rasa-rasa paling 5%-an lah ya. Nggak terlalu emang dia ngeboost kayak gitu. Nah, jadi kalau saran gua pribadi, kalau lu punya PC ataupun laptop, sebaiknya sih ya lu rekaman pakai USB sound card kayak begini gitu ya. Ini sangat worth it banget dan sangat-sangat gua rekomendasiin buat lu pakai. Nah, kalau misalnya lu punya HP doang dan lu tertarik pengen nyobain sensasinya pakai USB sound card kayak begini. Nah, lu bisa pakai kabel OTG Android ya, dan itu sempat gua coba dan berhasil ya. Dan itu sempat gua coba menggunakan HP Samsung di aplikasi N-Track Studio 8 Pro ya gitu. Dan BTW gue hampir 1 tahun ini menggunakan USB sound card ini ya buat bikin konten, dan sekarang pun gue lagi make ya, dan itu enak-enak sih ya untuk kualitas suaranya. Dan juga selama hampir 1 tahun ini gue cobain gak ada masalah gitu ya, baik-baik aja kayak begitu. Jadi kalau misalnya lu punya PC ataupun laptop, gue sangat-sangat merekomendasikan lu pakai USB sound card ini ketimbang pakai splitter audio. Dan untuk di HP gue sangat-sangat menyarankan lu pakai splitter audio ya, karena untuk harganya kododonya pun ya murah pak ya, murah-murah banget, dan lu bisa mengkustomisasi dari input dan outputnya, dan lu bisa pakai beberapa ataupun beragam macam mikrofon yang pastinya mikrofon tersebut pakai jack 3,5 mm gitu ya. Oke, jadi itu aja alat-alat yang sekiranya ngedukung atau ngebantu buat lu yang mau merekam suara ya, untuk di PC, di laptop ataupun di HP. Untuk prinsipnya sama aja, dan ya untuk gearnya itu ya bukan gear sebenarnya, alat pendukungnya gitu ya, ke arah lebih bagus lagi gitu ya. Dan ingat ya catatan dari gua, kalau misalnya lu mau merekam suara di HP, bisa pakai HP iPhone atau juga minimal Samsung gitu ya, untuk menghasilkan suatu kualitas audio yang baik, dan juga bisa merekam kualitas audio dari mic eksternal gitu ya. Jadi kalau misalnya ada ditanyain bisa ajukan di kolom komentar, dan kalau misalnya ada kesalahan bisa lu koreksi aja ya. Dan jangan lupa like, comment, subrek, and close it. Nice shot.